Tes tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadian Yahya NIM D94219052. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan terkait wirausaha dari teman saya Elis dan Uzula. Ya, selanjutnya next. Halo. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih sikap dan perilaku wirausaha. Jadi sikap dan perilaku seorang karyawan dan pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha. Ya, sudah dijelaskan yang tadi yang diberikan kepada pelanggan. Nah, adapun sikap-sikap dan perilaku tersebut adalah untuk yang pertama, jujur dalam bersikap dan bertindak. Kok kebalik-balik? Nah, untuk yang pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap. Yang kedua, rajin tepat waktu dan tidak malas. Yang ketiga, murah senyum, ramah tamah, dan pandai bergaul. Yang keempat, fleksibel dan suka menolong. Dan yang kelima, bertanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Memiliki rasa tanggung jawab kepada perusahaan. Selanjutnya, ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Jadi ciri-ciri wirausaha yang berhasil yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Ya, sudah jelas ya di sini. Dan yang kedua, selalu inisiatif dan selalu proaktif begitu. Jadi wirausaha yang berhasil itu selalu aktif guys, tidak pasif, tidak diam aja seperti itu. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Nah, sudah jelas ya. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, bekerja keras. Nah, dan yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Jadi kita harus, semisal kita membeli barang, kita itu harus bertanggung jawab. Ada kekurangan dari barang kita harus bertanggung jawab. Itu ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Yang ketujuh, ada komitmen pada berbagai pihak. Nah, berbagai pihak di sini contohnya seperti pelanggan kita atau partner perusahaan seperti itu. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Ini sama. Nah, di sini ada lembaga internasional pemberi penghargaan. Salah satunya yaitu Ernst & Young. Nah, jadi Ernst & Young ini adalah lembaga internasional memberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses. Nah, adapun jenis-jenis penghargaannya yaitu yang pertama ada Entrepreneur of the Year, yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahunnya. Yang kedua ada Lifetime Achievement Entrepreneur, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi berkesinambungan sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga ada Industry and Manufacturing Entrepreneur, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen, dan industri. Nah, selanjutnya yang keempat ada penghargaan Service Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan retail dan logistik. Yang kelima ada penghargaan Young Entrepreneur atau penghargaan kepada pengusaha yang berusia 40 tahun ke bawah. Selanjutnya ada Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Dan selanjutnya ada Special Award for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial atau berkontribusi kepada masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana cara mendirikan usaha? Nah, ada beberapa cara seseorang mulai merintis usahanya, yaitu bisa karena faktor keluarga atau faktor keturunan keluarga pengusaha seperti itu. Yang kedua, sengaja turun menjadi pengusaha, karena yaitu. Yang ketiga, seseorang mulai merintis usahanya itu menjadikan sebagai kerja sampingan. Yang keempat, seseorang mulai merintis usahanya itu karena coba-coba. Ada yang coba-coba ya. Dan yang kelima itu seseorang mulai merintis usahanya itu karena terpaksa, karena keadaan yang mendesak seperti itu. Ada beberapa cara mulai usahanya. Yang pertama yaitu
seseorang memulai usahanya itu dengan mendirikan usaha yang baru. Jadi kita itu mulai dari nol, membangun brand nol, membangun toko mulai dari nol, tidak ada karyawan, semuanya itu dari nol. Nah, selanjutnya kita memberi perusahaan. Contohnya yaitu kemarin itu Toshiba dibeli oleh perusahaan lain. Nah, mungkin kita nanti beli perusahaan seperti LG atau Acer gitu ya guys ya, atau lain sebagainya. Yang penting kita membeli perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising. Nah, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Untuk teman-teman yang belum tahu gimana sih sistem waralaba, jadi franchising atau sistem waralaba ini adalah sistem di mana kita itu membeli nama, brand, dan sistem manajemen dari perusahaan induk. Ya, jadi perusahaan induk. Jadi perusahaan pemilik nama disebut dengan perusahaan induk atau franchisor. Dan perusahaan yang menggunakan sistem franchise tadi. Dan perusahaan yang membeli itu namanya yaitu franchisee. Seperti itu. Saya mengambil contoh untuk brand Alfamart atau McD atau lain sebagainya. Nah, di situ saya itu membeli brand tersebut dan membangun toko swalayan minimarket, seperti itu, atau SPBU juga bisa. Bagaimana bentuk manajemen yang diberikan oleh franchisor atau perusahaan induk? Nah, itu ada beberapa. Itu contohnya yaitu pemilihan lokasi usaha. Jadi misal kita membeli perusahaan Alfamart ya, jadi kan kita franchisee. Nah, kita itu dipilihkan lokasinya strategis atau enggak. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada bentuk bangunan, jelas dong. Dan layout gedung dan ruangan. Ini nomor 3 dan 2 dan 3 sama aja sih. Itu sama aja. Nah, jadi untuk bentuk bangunan dan layout gedung serta ruangan itu didesain di manajemen oleh franchisornya. Seperti itu. Lalu keempat ada peralatan yang diperlukan. Seperti semisal kita Alfamart ya, seperti kasir, rak, lemari es, dan lain sebagainya itu sudah di manajemen oleh franchisornya atau perusahaan induknya. Dan selanjutnya ada pemilihan karyawan. Ya. Nah, biasanya kan di Alfamart seperti buka lowongan untuk karyawan. Lah, itu dilatih oleh franchisornya atau perusahaan induknya. Jadi kita nanti kalau kita memberi Alfamart berarti nanti kita disuplai pegawai. Nah, seperti itu. Dan yang kelima ada penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk. Nah, bisa ambil contoh lagi, kita membeli perusahaan McD. Nah, itu nanti untuk tepung dan bumbu lain sebagainya itu sudah disuplai dari franchisornya. Ya, seperti itu ya. Dan yang ketujuh ada iklan bersama. Nah, jadi si franchisornya ini tadi mempunyai ide untuk periklanan, dan kita sebagai franchisee atau perusahaan bawahannya tadi itu mengirimkan fee, ya, menyuplai ide atau lain sebagainya, seperti itu. Jadi iklan itu ditanggung bersama. Dan ada jenis-jenis bidang usaha. Yang pertama ada sektor jasa, sektor industri, sektor tambang, sektor kelautan, sektor perikanan, sektor percetakan, sektor seni, sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali sektornya. Lah, faktor yang menentukan bidang usaha yang akan dilakukan. Nah, kita awali dengan
menentukan minat bakat kita. Semisal contoh saya berbakat di bidang jahit menjahit. Nah, itu kan termasuk sektor industri atau jasa. Nah, seperti itu. Jadi kita membuka pabrik tekstil atau jasa jahit itu kan bisa. Selanjutnya kita yang kedua, faktor yang menentukan bidang usaha itu ada modal. Nah, itu modalnya kita lihat, kita mampu modal segini atau enggak. Selanjutnya faktor yang menentukan bidang usaha yaitu ada waktu. Waktu yang kita berikan untuk bidang usaha tersebut. Misal kita itu menempatkan itu sebagai pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan. Kalau pekerjaan sampingan berarti waktu yang kita berikan untuk usaha tersebut kan berarti cuma sedikit. Nah, kita cari bidang usaha yang memerlukan waktu sedikit. Nah, seperti itu ya guys ya. Selanjutnya kita harus menentukan faktor labanya. Nah, faktor laba ini berpengaruh kepada penggajian atau banyaknya pegawai yang kita butuhkan. Kita berani mengambil pegawai berapa, seperti itu. Dan yang kelima ada faktor pengalaman. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah berbisnis, nah itu kan mempunyai pengalaman bidang atau lain sebagainya. Nah, itu kita juga bisa bertanya pengalaman bisnis kepada teman yang sudah bisnis sudah pro lah, seperti itu. Itu yang menentukan. Dan mungkin sudah selesai. Ya, selesai. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 5 untuk hari ini. Terima kasih sudah melihat presentasi kami full di YouTube. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan berdiskusi di forum diskusi pukul 2:20 ya, insya Allah. Ya, semoga ilmu yang kita dapat di hari ini menjadi barokah dan menjadi penting kita gunakan untuk di kehidupan selanjutnya, di masa depan kita. Nah, berguna di masa depan kita. Ya, terima kasih. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.